Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini, di mana analisa yang kami akan berikan ini berlaku dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Maret 2025. Rekan trader, pergerakan harga terus bergerak dan kita udah tahu di puncaknya di minggu lalu bagaimana non-farm payroll dikeluarkan. Non-farm payroll berada di seputaran 151.000 ya, 151.000 dari prediksi sebesar 159, dan hal ini benar-benar setidaknya kembali lagi memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika ke depan. Nah, bagaimanakah nanti pergerakannya untuk minggu depan? Apakah dolar Amerika masih tetap akan kembali lagi tertekan di tengah tendensi yang diakibatkan oleh tarif oleh Donald Trump? Kita akan lihat bersama-sama. Oleh karena itu kita coba lihat langsung apa yang terjadi pada pergerakan pasar minggu lalu dan kita akan mencoba memprediksikan pada minggu depan. Oke, trader semuanya, kalau kita lihat pergerakan terjadi pada pasar, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika benar-benar jatuh luar biasa. Prediksi saya salah. Saya akui salah prediksi saya, dan indeks ini dia turun sampai level paling terendah berada di sekitaran 103, rekan trader. Ya. Ini akibat dari bagaimana pergerakan yang terjadi imbas dari tarif, ya. Belum lagi data-data yang benar-benar sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika sehingga membuat indeks dolar Amerika ini jatuh sampai level ke paling rendah, ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk Euro USD? Euro USD rekan trader mengalami penguatan yang signifikan. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini, kita bisa lihat secara garis besar bahwa Euro USD ini dia sangat menguat karena kita udah tahu imbas dari tarif. Samping itu juga sikap dari Komisi Eropa dan Jerman untuk berencana meningkatkan investasi di sektor pertahanan dan pemicu ketidakpastian dari perang global, perang tarif, inilah yang membuat bagaimana rally yang terjadi pada Euro USD. Ya, kita bisa lihat rekan trader bagaimana Euro USD ini dia naik sampai level paling tertinggi rekan trader ya. Ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara garis besar di sini, nah di sini dia naik sampai level 1.08486 ya. Ini luar biasa. Masih ada kemungkinan untuk lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk pound sterling kita bisa lihat rekan trader, pound sterling sama seperti Euro USD. Pound sterling membuka perdagangan minggu lalu dengan bullish yang sangat luar biasa. Dia naik sampai level di seputaran 1.9212. Ini pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada pound sterling ini, benar-benar kita lihat bahwa dia memasuki bulan kedua pergerakan bullish yang sangat luar biasa. Dan kita juga bisa lihat bahwa Bank of England ini diperkirakan akan mempertahankan sikap hati-hati terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Ya, ini kita lihat rekan trader, setiap apa yang disampaikan oleh Donald Trump benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika sehingga bisa membuat mata uang lainnya mengalami penguatan yang signifikan. Selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Gold rekan trader setelah minggu lalu sedikit koreksi, di minggu ini gold ada sedikit tendensi naik. Rekan trader bisa lihat bagaimana dia naik walaupun di 3 hari terakhir, hari Kamis, Jumat, dan hari Rabu, Kamis, dan Jumat, ada sedikit tanda-tanda untuk terjadi pelemahan. Dia terbantu oleh berita yang dikeluarkan non-farm payroll, tapi secara garis besar gold ini memiliki tendensi yang sangat luar biasa untuk naik, dan kita tidak bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada gold ini juga tidak terlepas dari kekacauan yang terjadi, ya, ketidakpastian perekonomian yang terjadi akibat tarif yang
dikemukakan oleh Donald Trump, sehingga kita bisa melihat gold ini coba kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, ini adalah langkah yang akan dicoba oleh gold untuk mencoba minimal dia bisa sampai ke 2.950, itu minimal. Ya, kita jangan bilang sampai ke 3.000, tapi kita bilangnya dulu 2.950 ya. Ini akan dicoba oleh gold. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang dia kembali lagi mengalami pelemahan yang signifikan. Kalau kan trader lihat di sini, USD yen Jepang ini dia turun sampai 146.762 ya. 146.762. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada minggu lalu. Dan secara garis besar kalau kita lihat di kalender ekonomi juga, ini sudah sangat jelas bagaimana berita-berita yang dikeluarkan pada minggu lalu kalender ekonomi. Di sini rekan trader bisa lihat kita mulai dari hari Senin ya, hari Senin kita bisa lihat indeks pembelian manufaktur 52,7 dari 51,2, prediksinya 51,6. Belum juga indeks manajer pembelian manufaktur ISM agak sedikit mengalami pelemahan dari 50,9 bulan lalu menjadi 50,3. Selain itu pidato dari Donald Trump juga di mana dia mensahkan adanya tarif ya rekan trader terjadi pada hari Rabu lalu, membuat bagaimana pergerakan sangat signifikan terhadap pasar rekan trader. Tambah juga dengan proses ADP yang dikeluarkan, tenaga kerja swasta mengalami pelemahan yang signifikan menuju ke 77.000 ya. Lanjutkan dengan manajer pembelian jasa ya, non manufaktur. Dan hari Kamis seperti biasa kita bisa lihat klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran sedikit mengalami pelemahan dari 242 menjadi 221. Akan trader bisa lihat. Dan minggu lalu ditutup oleh non farm payroll, dia di seputaran 151.000 ya. Kalau kita lihat penambahannya agak sedikit mengalami penguatan ya, sedikit naik. Bulan sebelumnya 125, bulan ini 2 bulan lalu ya, sedangkan bulan Februari rekan trader bisa lihat 151.000 dari data yang diperkirakan sebesar 159 ya. Dari data-data ini kita bisa lihat bahwa memang dolar Amerika akan sedikit mengalami pelemahan ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat aset-aset lainnya. Oke. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Nah, minggu depan pada prinsipnya kalau rekan trader lihat, untuk minggu depan kita mulai dari hari Senin tidak terlalu ada, tapi nanti coba dilihat lagi, kemungkinan besar akan ada statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Tapi hari Selasa ada lowongan pekerjaan JLTS. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Hari Rabu ada data inflasi. Seberapa besarkah inflasi ini akan terjadi? Kalau kita lihat seperti kayak gini, kemungkinan inflasi bisa naik rekan trader. Kemungkinan ya, tapi kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat data inflasi yang terjadi. Dan hari Kamis, klaim pengangguran awal. Selain itu juga ada indeks harga produsen. Ya, ini harap diperhatikan. Dan hari Jumat kita bisa lihat data-datanya ditutup dengan data PDB dari Inggris, Euro juga ada IHK, ya data inflasi dari Eropa. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Jadi pada prinsipnya untuk minggu depan data JLTS, data indeks harga produsen dan data inflasi pada hari Rabu pertengahan minggu akan menjadi data-data yang sangat penting yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, rekan trader, bagaimanakah untuk teknikal? Untuk teknikal minggu depan kita mulai indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat tendensi seperti kayak gini, kita udah sepakat bahwa indeks dolar Amerika kemungkinan besar masih punya peluang untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada pembalikan arah yang bisa saja terjadi yang membuat indeks dolar Amerika naik lagi. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini kalau menurut analisa saya, dia akan bisa mengalami pelemahan sampai di 102.617 hingga menuju 105.940 ya. Kalau saya bilangnya sih
analisa saya dia akan mencoba dari level paling tertinggi itu di sekitaran sini. Nah, sinilah 105 sampai 102. Nah, sini sorry. Nah, di sini sorry. Sepertinya di sini masih bisa deh. Di sini. Ini rekan trader. 102.612. Oke. Nah, 102.612. Kita lihat dulu, sabar kan trader, saya ganti warnanya dulu ya. Hari ini warnanya warna hijau. Nah, dia akan berusaha dari level 102.216 sampai level ketinggian maksimum di posisi 105.666. Dari tanggapan saya, analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami koreksi lagi. Sedangkan untuk Euro USD, kita bisa lihat Euro USD pada minggu depan ini masih diliputi oleh penguatan rekan trader. Analisa saya, ya ini kalau analisa saya dia masih menguat ini ya. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih saja bisa terjadi, tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah rekan trader. Kalau saya lihat ya, dia ini akan mencoba sampai paling tinggi itu di seputaran 1.09760 rekan trader, sekitaran sini. Tapi hati-hati juga dia bisa balik dan dia akan turun sampai di level 1.05886. Nah, kita lihat. Nah, menurut saya dia akan coba dari level sini, oke. Nah, level sini ya. Sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini. Nah, ini adalah data yang bisa saja terjadi pada pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD untuk minggu depan. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Pergerakan terjadi pada pound sterling minggu ini, sepertinya pound sterling pun juga masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Secara teknikal pun juga kalau rekan trader lihat, ini kemungkinan besar dia akan naikin ini. Nah, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia itu akan naik sampai level tertinggi 1.30705 dan dia punya peluang yang sangat besar juga. Nah, ini dia 3,05 sini ya, sekitaran sinilah. Untuk turun sampai level paling terendah di seputaran sini. Nah, 1.26966. Ini adalah data yang bisa saja terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini gold ini kalau analisa saya melihat gold ini masih punya peluang yang bisa saja naik, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level yang terendah rekan trader. Oke, saya mengambil posisi dia akan naik. Analisa saya, kalaupun dia naik, kenaikan paling sempurna itu akan sampai di level 2975. Wah, jauh juga ini ya. Nah, di sini ya rekan trader ya. Nah, oke, di seputaran sinilah 2976. Tapi sekali lagi, peluang untuk mengalami pelemahan masih sangat besar ya. Prediksi saya dia pun juga ini bisa jatuh rekan trader sampai level paling terendah menurut saya kembali lagi ke level 2800, seputaran 2800 sabar. Di sini. Ini deh. 866. Ya, jadi menurut analisa saya dia ini akan mencoba bergerak dari level tertinggi di seputaran 2976 sampai 2866. Itu adalah pergerakan yang terjadi pada gold minggu depan. Dan untuk USD yen Jepang, dari tendensi yang saya lihat USD yen Jepang ini masih punya sedikit peluang untuk lebih jauh lagi turun. Saya beranalisa dia ini bisa saja turun sampai level paling terendah menurut saya ya. Saya tidak mau bilang level yang paling terendah di mana, tapi menurut saya itu dia masih di sini deh. 144 juga terlalu rendah juga ini. Menurut saya di seputaran sini deh. 145 sampai level paling maksimum di 150. Jadi akan bergerak dari level 150 sini ya. Nah, sampai level 145.237. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa saja terjadi pada
USD yen Jepang minggu depan. Nah, oke rekan trader. Rekan trader, pada prinsipnya kalau kita lihat bersama-sama, ini pergerakannya sudah sangat luar biasa. Saya bisa menganalisa dan menurut saya tendensi pelemahan terjadi pada dolar masih saja terbuka lebar di tengah situasi yang masih ya berubah ya akibat data yang dikeluarkan oleh Donald Trump, statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentang tarif membuat pergerakan ini pasar benar-benar bergejolak. Tapi setidaknya kalau saya lihat dalam minggu ini dolar Amerika masih punya sedikit peluang turun sedikit lebih rendah lagi, walaupun ada sedikit kemungkinan juga bisa naik ya. Tapi dalam pemahaman saya masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan untuk minggu depan. Oke, rekan trader, demikianlah analisa mingguan yang telah saya bawakan. Saya berharap semoga analisa yang kami berikan ini setidaknya menjadi rujukan buat rekan trader semuanya. Analisa ini kami buat sebagai rujukan, tapi kembali lagi saya mau mengingatkan buat rekan trader bahwa rekan trader gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri, karena itu adalah analisa yang paling sempurna karena kepunyaan rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa mingguan berikutnya. Salam profit Indonesia.